Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah Kewirausahaan 1 yang berjudul Permodalan, BEP, dan NPV. Memulai sebuah bisnis tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bagi yang mempunyai tabungan usaha, permodalan bukan menjadi masalah utama yang dihadapi. Namun berbeda halnya jika Anda belum mempersiapkan segala sesuatunya dan mempunyai dana yang terbatas. Dalam menghadapi kondisi bisnis yang fluktuasi, kemampuan untuk menghitung perkiraan kapan bisnis akan mencapai titik impas dan peluang bisnis dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun yang akan datang dinilai penting. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 14 ini adalah mahasiswa mengetahui sumber-sumber permodalan, menghitung periode pengambilan, dan menghitung NPV. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan penerbit Kiara Media, 2 penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan penerbit Lakeisa, 3 penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online penerbit Yayasan Kita Menulis, 4 penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship Kewirausahaan penerbit Kuepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dapat dibedakan dalam 2 sumber, yaitu sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, contohnya seperti laba ditahan dan depresiasi. Kedua adalah sumber eksternal adalah metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan, dinamakan pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Contohnya seperti modal sendiri dan modal asing. Analisis titik impas atau break-even point merupakan keadaan yang menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Analisis break-even point atau BEP bisa juga disebut analisis titik impas. Merupakan teknik analisis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui atau merencanakan jumlah produksi perusahaan pada saat tidak untung dan tidak rugi. Dia dapat dilihat di rumus di bawahnya. Rumus BEP dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi unit dan dari sisi rupiah. Metode nilai bersih sekarang atau net present value atau disingkat NPV merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto atau proceed dan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Uang memiliki nilai yang berbeda apabila waktu yang memperolehnya juga berbeda. Hal ini karena adanya faktor diskonto yang berupa bunga dan biaya modal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka metode net present value akan mengakomodasikannya tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Berikut ini adalah rumus dari NPV, yaitu adalah nilai investasi awal ditambah dengan aliran kas neto pada periode T dibagi dengan tingkat diskon yang dihitung berdasarkan dari jangka waktu proyek investasinya atau umur proyek investasinya berapa. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.